Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Robi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini kami dari arsitektur 23 kelas B akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan siklus material. Dalam hal ini kami mengambil bangunannya adalah Lindo Tower. Eh, untuk itu kami terdiri dari sembilan anggota kelompok, terdiri dari Mas Arhab, Mas Arif, Mbak Ayu, Mas Dafa, Mas Ali, Mas Sidik, saya sendiri Robi Azhar, Mas Mirsa, dan yang terakhir Mas Awang. Kurang lebih ada 6 pembahasan yang akan kami bahas. Pertama adalah data project, kemudian konsep bangunan, target, yang ketiga target point in design recognition, yang keempat material berkelanjutan, yang kelima siklus material, dan yang terakhir nanti adalah kesimpulan. Baik, yang pertama data project yang akan disampaikan oleh Mas Arhab Subuhi. Kepada Mas Arhab, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Robi atas waktunya. Melanjutkan dari Mas Robi yang dimulai dari data project. Data project ini kita menggunakan bangunan dari PT Menara Maritim Indonesia. Jadi bangunan ini merupakan proyek pertama dari PT Menara Maritim Indonesia. Bangunan ini mengusung arsitektur modern dan telah berhasil memperoleh sertifikasi Green Building dengan kategori Gold oleh GBCI atau Green Building Council Indonesia. Kemudian Palindo Tower adalah salah satu bangunan dengan tipe high-rise building dengan total 27 lantai. Arsitek perencana adalah Urbani Indonesia. Kemudian tahun perencanaan itu dari 2016 dan tower ini berfungsi sebagai office building dan berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nah, konsep dari bangunan ini berasal dari kapal pinisi yang merupakan kebanggaan dari dunia maritim Indonesia dan gambaran dari sebuah kapal tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dengan tetap mengusung kearifan lokal, namun mampu berlayar hingga benua Amerika. Nah, masa bangunan terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk elips yang menganalogikan layar kapal, serta bentuk balok yang memberikan analogi geladak kapal. Kemudian target point in design recognition itu ada beberapa poin. Yang pertama itu ada appropriate site development atau ASD. Kemudian ada energy efficiency and conservation EEC itu 6 dari 26. Kemudian water conservation itu 17 dari 21. Kemudian ada material resource and cycle itu memenuhi secara keseluruhan. Kemudian ada indoor health and comfort itu 4 dari 5. Kemudian ada building environment management itu mendapatkan 3 dari 6. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Mas Arhab atas penjelasannya. Selanjutnya adalah material berkelanjutan yang akan dibahas oleh Mas Ali ya. Pada Mas Ali, kami persilakan. Baik. Oke. Untuk selanjutnya itu penjelasan material berkelanjutan. Material berkelanjutan adalah material yang merujuk pada bahan-bahan yang diproduksi, digunakan, dan didaur ulang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan sosial secara keseluruhan. Konsep ini
mengedepankan prinsip-prinsip seperti efisiensi sumber daya, penggunaan energi terbarukan, reduksi limbah, dan pendekatan siklus hidup produk yang lebih baik. Untuk jenisnya sendiri, material berkelanjutan ada dua, yaitu material alami dan material buatan. Material berkelanjutan yang alami itu bahannya berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan biasanya memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan buatan atau bahan sintesis. Material ini umumnya berasal dari tumbuhan, hewan, atau mineral yang dapat diperbaharui atau yang tersedia dalam jumlah berlimpah. Selanjutnya yang buatan, itu material berkelanjutan buatan adalah bahan yang diciptakan melalui proses industri dan rekayasa, tetapi dirancang dengan prinsip keberlanjutan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Material ini biasanya dibuat dari sumber daya yang dapat diperbaharui, didaur ulang, atau dengan proses produksi yang efisien dan ramah lingkungan. Untuk selanjutnya, mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, terima kasih Mas Ali. Selanjutnya akan dibahas oleh Mas Mirsad. Ya, terima kasih Mas Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ali atas penjelasan sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan pada sesi wawancara. Di sini kebetulan narasumber yang kita peroleh itu adalah Ibu Seftriyanti Aputri atau Mbak Puput. Nah, itu kebetulan dia adalah arsitek dari firm Urbane itu sendiri, didirikan oleh Bapak Ridwan Kamil selaku mantan Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bandung. Nah, pada sesi wawancara di sini, gedung Pelindo Tower atau Maritim Tower itu sudah mendapatkan gold medal dalam bangunan sustainable building. Nah, antara lain bangunan dari Pelindo Tower itu yang menggunakan material sustainable building itu adalah menggunakan material ACP double layer yang seperti honeycomb di dalamnya. Nah, sifat material ACP double layer honeycomb ini dia mampu membersihkan materialnya itu sendiri. Nah, mungkin nanti penjelasannya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Yang kedua adalah Sanergy Sigma Blue Green Facade Glass. Itu adalah fasad fasad khusus yang memiliki sifat low E, di mana itu akan mereduce suhu yang ada di dalam bangunan tersebut. Jadi suasana di atmosfer di dalam bangunan tersebut lebih nyaman untuk penggunanya. Yang ketiga adalah landscaping berupa kombinasi green roof, green wall, serta penggunaan batu andesit sebagai material penutup. Pada sesi wawancara ini kita menggunakan aplikasi Zoom karena keterbatasan waktu dan lokasi. Jadi Mbak selaku narasumber, Mbak Seftriyanti Aputri ini dia berdomisili di Bandung dan bekerja di Bandung. Kebetulan Urbane itu juga domisilinya di Bandung. Next. Nah, ini adalah 3 material berkelanjutan yang kita highlight. Yang pertama adalah corrugated ACP, double glass, dan batu andesit. Sebelumnya tadi secara prolog sudah saya jelaskan di sebelumnya. Next.
Oke, di sini adalah material ACP. Material ini digunakan sebagai fasad bangunan dari Pelindo Tower. Material ini digunakan karena strukturnya yang berongga membuat material ini ringan dan juga material ini memiliki ketahanan yang kuat dan diklaim dapat bertahan hingga 20 tahun lamanya. Data ini disebutkan oleh narasumber yang melakukan riset dari supplier itu sendiri agar dia dapat memperoleh bangunan berkelanjutan. Nah, material ACP ini juga dapat digunakan karena sifat material yang dapat membersihkan dirinya sendiri. Meskipun dari sisi mahal, material ini dapat menghemat lewat biaya maintenance. Untuk proses instalasinya menggunakan dry joint di mana pada proses fabrikasinya dan instalasi itu langsung di-screw ke rangkanya ketika sampai di site. Tapi di samping itu penjelasan tentang ACP ini adalah material yang sudah banyak digunakan pada material-material pada umumnya. Cuma poin plus pada material ini adalah sifatnya yang corrugated ini. Kadang kan kalau kita melihat ACP pada umumnya, ACP itu bersifat tidak corrugated atau tidak berongga di dalamnya. Jadi kemungkinan untuk sustainable-nya juga kurang baik, walaupun ACP sudah termasuk material sustainable karena dia pada dasarnya adalah material yang berkelanjutan ini dalam arti dia sudah diriset oleh produsennya atau oleh ahli material untuk membentuk suatu sifat yang lebih baik. Tapi corrugated itu adalah next level-nya, next level dari ACP itu sendiri. Karena dari kenapa yang sempat saya tanya juga dengan narasumber, kenapa material ACP ini digunakan? Karena balik lagi fleksibilitas dari material ACP ini juga sangat baik karena bisa dibentuk bangunannya. Kebetulan bentuk bangunan itu kan seperti kapal. Nah, jadi material ACP ini yang paling proper dan layak untuk digunakan. Dan juga di samping itu dari sifatnya yang komposit, gabungan dari dua material untuk membentuk material yang baru dengan sifat yang unggul, material ini akan jauh lebih kuat dibanding material yang pada umumnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Next. Nah, material berkelanjutan kedua itu yang tadi sempat saya mention di sebelumnya adalah double glass. Nah, material ini yang di-highlight selanjutnya adalah material yang dipilih karena mereduce thermal dari luar bangunan ke dalam bangunan, atau disebutnya itu adalah low E-glass, kalau nggak salah ya. Low E-glass, jadi saat sesi interview ini, kami juga mempelajari hal lain selain material berkelanjutan tersebut, dan peranan arsitek dalam merancang dan mempertimbangkan hal-hal lainnya untuk kerancangan arsitekturnya. Nah, dari double glass ini ternyata sangat impactful untuk atmosfer di ruang interiornya. Jadi ruang interior itu menjadi lebih nyaman bagi penggunanya dan sehingga penggunanya itu atau user-user dari bangunan tersebut nyaman untuk bekerja di dalam ruangan tersebut. Jadi juga meminimalisir penggunaan HVAC. HVAC di mana HVAC itu menggunakan kompresor yang mengeluarkan udara panas yang menyebabkan efek rumah kaca. Oke, dan material selanjutnya itu adalah material batu andesit. Batu andesit ini adalah material yang menjadi penugasan kami. Ini kebetulan adalah slide terakhir saya dan kebetulan nanti akan dijelaskan lebih detail oleh teman saya. Nah, untuk batu andesit ini, batu andesit merupakan satu-satunya material alami yang digunakan pada bangunan yang sebagai sampel yang digunakan pada bangunan di Pelindo Tower. Batu andesit merupakan material alami yang berasal dari batuan beku vulkanik yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras di dekat permukaan bumi. Karakternya biasanya berwarna abu-abu dan memiliki tekstur bervariasi dari halus hingga sedang. Batu andesit berwarna terang digunakan sebagai bahan finishing untuk jalan masuk sebagai langkah yang meningkatkan kualitas iklim mikro di sekitar area tersebut. Dengan demikian, batu andesit ini memiliki nilai albedo sebesar 0,48, yang berarti mereka efektif dalam memantulkan sebagian besar sinar matahari dan membantu mengurangi panas yang terserap oleh permukaan tanah. Ini adalah strategi yang berkelanjutan untuk mengurangi efek panas dan memperbaiki lingkungan sekitar. Untuk sesi saya mungkin cukup, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Saya kembalikan ke moderator Mas Robi. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Mas Mirza. Untuk next slide, insya Allah akan dibahas oleh Mas Awang. Kepada Mas Awang, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Robi. Selamat malam. Saya akan melanjutkan sesi presentasi dari teman saya tadi. Mungkin saya akan sedikit membahas mengenai slide yang sama, yaitu mengenai material berkelanjutan. Yang kami pilih adalah batu andesit. Nah, kenapa batu andesit? Karena batu andesit itu menurut eh, pandangan kami adalah satu material alami yang sangat banyak digunakan pada proyek ini dan membawa impact yang cukup besar pada penilaian sertifikasi Green Building Pelindo Tower ini. Nah, mungkin bisa next slide, Mas Robi. Baik. Nah, membahas mengenai batu andesit, kita harus melihat dari siklus materialnya sendiri. Nah, pertama itu memang yang harus kita tinjau adalah mengenai ekstraksi raw materialnya atau pengambilan bahan baku dari alamnya. Lalu yang kedua adalah proses manufacturing atau assembly atau fabrikasi. Selanjutnya itu mengenai transportation and distribution atau uh, transportasi atau membawa material dari baik dari sumber alamnya lalu ke pabrik lalu menuju ke site lokasi dari proyek itu sendiri. Nah, cycle selanjutnya adalah use atau penggunaan di sebuah proyek itu sendiri dan yang terakhir adalah disposal atau recycling dari sebuah material yang ada di sebuah proyek. Nah, membahas mengenai material batu andesit sendiri, mengenai raw material atau ekstraksi dari alamnya sendiri, karena batu ini adalah batu lokal yang banyak sekali ditemui di uh, berbagai wilayah di Indonesia. Mengapa hal tersebut uh, dapat terjadi? Karena di Indonesia kan memang dikenal dengan banyaknya gunung-gunung vulkanik yang masih aktif yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, hal tersebut adalah merupakan sumber alami dari batu andesit itu sendiri. Uh, jadi berdasarkan oleh data tersebut, material alami batu andesit itu tidak sulit untuk ditemukan di sekitaran proyek yang kebetulan berada di lokasi Tanjung Priok di Jakarta Utara. Nah, jadi berdasarkan siklus ini, raw material atau extraction itu dapat memenuhi syarat dari life cycle assessment. Yang kedua adalah proses manufacturing atau assembly. Nah, proses manufacturing ini lokasinya itu tidak terlalu jauh dari lokasi proyek, yaitu masih berada di sekitaran Jawa Barat atau tidak terlalu jauh dari kota Jakarta. Mengenai transportasi dan distribusi, ini merupakan titik tinjau yang cukup kami amati karena biasanya proses untuk transportasi sebuah material itu dari pabrik menuju ke lokasi proyek menggunakan truk kontainer ataupun truk-truk yang tentu saja mempunyai jejak karbon yang cukup besar. Nah, untuk penggunaannya sendiri di lapangan itu dia cukup ramah lingkungan karena tidak menggunakan banyak material yang menyebabkan jejak karbon yang sangat banyak. Biasanya hanya menggunakan lem atau semen untuk menempelkan pada suatu bidang datar seperti itu. Nah, untuk disposal atau recycling, batu andesit sendiri itu dapat langsung melebur atau dapat dispose ke alam dan nanti akan direcycle sendiri oleh alam atau juga bisa digunakan untuk recycle material lain seperti paving block dan lain-lain seperti itu. Bisa next slide, Mas Ruby. Nah, selanjutnya ini sedikit yang saya jelaskan tadi. Jadi saya jelaskan kembali raw materialnya yang kita pilih adalah batu andesit. Sebelum ke proses dalam membuat produk lantai, batu andesit ini diperoleh melalui tambang batu alam yang proses ekstraksinya itu menggunakan alat berat dan kemudian hasilnya dikirim ke workshop. Pada proses ini tentunya berdampak ke lingkungan sekitar, diantaranya adalah deforestasi, degradasi lahan, polusi debu, dan gangguan pada ekosistem lokal. Dan tentunya memerlukan energi yang cukup besar dan menghasilkan emisi karbon yang cukup besar pula. Mungkin untuk
sesi saya cukup sekian, akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Awang. Mungkin selanjutnya akan eh, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Arif. Kepada Mas Arif, kami persilakan. Eh, Baik, terima kasih Mas Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin melanjutkan mengenai proses manufacturing. Tunggu. Untuk proses manufacturing ini telah melewati proses ekstraksi dari alam, kemudian material batu andesit ini melalui beberapa proses untuk kemudian menjadi sebuah produk yang siap bisa dipasang, kemudian diantar. Pemotongan, pembongkaran, serta pengamplasan merupakan proses dari manufacturing dari batu andesit tersebut. Pada proses manufacturing ini selalu menggunakan alat-alat yang menghasilkan karbon. Nah, nah, kemudian untuk transportasi melalui sesi interview ini kami mendapati bahwa material untuk transportasi ini tidak jauh dari area sekitaran Jakarta dan sudah mempertimbangkan efisiensi karbon yang ketika diangkut tersebut masih bisa lah untuk diefisiensikan dengan jarak antara set dan pabrik yang masih terkendali. Uh, uh, halo. Halo. Uh, untuk instalasi sendiri, material ini biasanya seperti proses pada instalasi pada umumnya seperti lantai atau dinding seperti itu, finishing dinding. Yang itu pertama menyiapkan lantai kerja atau biasanya itu spesi, kemudian perekat menggunakan mortar dan pasang sesuai modulnya seperti itu. Mungkin setelah ini bisa dijelaskan, bisa saya kasih ke moderator seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Sidik. Terima kasih. Sebagai langkah untuk badan baik Sarto yang ketiga efek juga membantu menghasilkan sidang matahari dan mengurangi mengetahui sebuah parameter material yang memiliki daya simpan dan nilai kisaran antara 0 sampai 1. Ada suara.
Halo, cek suara aman, moderator. Oke, Mas Sidik sudah bisa masuk lagi. Ya, Maaf tadi terputus suaranya. oke. Sekarang sudah aman Oke, semuanya. oke, sudah aman. Oke, bisa dilanjut ya Mas Sidik. Baik, mungkin tadi karena terpotong, jadi saya mencoba mengulang ya. Jadi untuk penggunaannya di sini, pada bangunan ini material ini digunakan di area finishing area entrance. Material ini dipilih sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas microclimate pada area tersebut. Material ini memiliki nilai albedo, di mana nilai albedo merupakan sebuah parameter material yang memiliki daya refleksi panas matahari yang kisaran nilainya itu 0 sampai 1. Nah, untuk material ini memiliki nilai albedonya itu 0,48 yang artinya efektif dalam membantu merefleksikan sinar matahari dan membantu mengurangi suhu permukaan. Next. Kemudian disposal, reuse, upcycle, dan repurpose. Pada akhir masa pakai batu andesit ini dapat didaur ulang atau digunakan kembali. Batu yang sudah digunakan bisa digunakan kembali sebagai perkerasan jalan atau elemen taman. Jika terdapat batu yang tidak bisa digunakan kembali, batu andesit ini dapat dipecah dan digunakan sebagai agregat untuk beton dan bahan konstruksi lainnya. Jadi batu ini tuh bisa sekali digunakan dalam event itu digunakan untuk perkerasan jalan, kemudian bisa juga dijadikan agregat, jadi campuran dalam proses pengecoran, jadi di dalam betonnya gitu. Next. Nah, kemudian kesimpulannya, untuk mendapatkan siklus material yang berkelanjutan, tidak semua material dapat memenuhi standar agar dapat termasuk ke dalam material yang berkelanjutan. Nah, itu standarnya sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian material andesit merupakan material alami yang didapatkan dari eksploitasi batuan vulkanik yang memerlukan banyak karbon footprint ketika proses ekstraksi dari alam. Jadi ketika melakukan ekstraksi atau pengambilan, bahasa simpelnya pengambilan batu andesit ini itu cukup mengeluarkan jejak karbon yang cukup banyak gitu. Kemudian pada proses fabrikasi, maaf, blank. Bagaimana Mas Sidik bisa melanjutkan? Mungkin kalau tidak bisa melanjutkan, kita ada gangguan mungkin ya. Kita serahkan ke Iya, Mas Dava. Mas Dava bisa oke. bergabung. Terima kasih, Mas Robi. Iya, iya, Mas Dava bisa dilanjutkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan kesimpulan yang tadi dari Mas Sidik, saya mulai dari awal. Kesimpulannya adalah untuk mendapatkan siklus material yang berkelanjutan, tidak semua material dapat memenuhi standar agar dapat termasuk dalam material yang berkelanjutan. Kedua, material andesit merupakan material alami yang didapatkan dari eksploitasi batuan vulkanik yang memerlukan banyak karbon footprint ketika proses ekstraksi dari alam. Pada proses fabrikasi, material andesit melalui beberapa proses untuk merubah dari raw material menjadi material siap pasang dan menimbulkan dampak karbon footprint yang cukup besar. Dampak penggunaan batu andesit ini cukup signifikan pada bangunan Pelindo Tower, karena digunakan sebagai material utama pada area landscape sekeliling bangunan utama. Secara fakta, bangunan Pelindo Tower memperoleh sertifikasi Green Building dengan level Gold. Namun dalam proses mendapatkan material-material dalam tahap pembangunan perlu ditinjau keberlanjutan dari tiap sumber materialnya. Next.
Baik, terima kasih teman-teman semuanya sudah menjelaskan presentasi kita pada hari ini. Terima kasih juga terakhir tadi di Mas Dava sudah memberikan kesimpulan. Terakhir mungkin saya sebagai moderator akan sedikit menyimpulkan kembali bahwasanya kami dari kelompok ini sudah melalui beberapa proses pembuatan slide, mulai dari pembuatan materi ini, mulai dari kami menghubungi narasumber, mencari narasumber, pun ketika kami mencari gedung atau bangunan yang akan kami jadikan sebagai uh, risetnya, maka itu sudah kami lalui bersama-sama dan beberapa pekan lalu kami sudah menghubungi Mbak Ririn tadi sebagai narasumber dari Urbane Arsitektur, dan terakhir kami sudah mendapatkan sampel sampel dari materialnya itu sendiri yaitu andesit yang menjadi highlight pembahasan kami pada presentasi kali ini. Seperti itu. Itu saja mungkin dari kelompok kami. Terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah berkenan untuk mempresentasikan hasil diskusi kita pada hari ini. Saya sebagai operator izin mengundurkan diri mewakili teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.